dengan kunjungan Bunda di tempat ini. Dan kami percaya dengan kehadiran Bunda yang begitu luar biasa di mata masyarakat Malaka dan istimewa kami semua yang ada di sini. Kami percaya dengan kehadiran Bunda di kediaman Bupati Malaka ini membawa suatu hal yang begitu luar biasa kepada kami. Oleh karena itu, ini abadi otu-otu, Bapak Ibu pejabat daerah semuanya yang kami hormati, tua-tua adat sekalian, masyarakat Malaka. Sebelum kita menuju ke tempat acara, mari kita dengarkan sepatah kata dua dari Bunda Juli Sutrisno Laiskodat. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bunda. Silakan kami berikan. Ya. Tambah gila kurang aja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selalu sehat. Nama saya Juli Sutrisno Laiskodat. Laiskodat adalah fam dari suami saya tercinta yang botak itu. Botaknya kan? Baik, saya sebagai ketua PKK, sebagai ketua Dekranasda Provinsi NTT bisa hadir di tempat ini dari semalam, dan saya sudah dijamu dengan tuan rumah, Ibu Bupati, Ibu Wakil, dengan jajarannya semua yang luar biasa. Makanannya enak-enak sekali semuanya. Biasanya saya tidak pernah sarapan pagi, tapi itu makanan menarik semuanya, jadi semuanya tadi saya coba. Ya kan, luar biasa kalian. Baik, yang pasti adalah saya ingin supaya semuanya saya doakan supaya sehat terus ya. Karena COVID belum berlalu nih. Oke. Ini kata Mama Bupati bilang bahwa yang hadir di sini campur. Jadi ada yang dari PKK, ya toh, ada yang dari mama-mama penenun, ya kan? Mungkin ada yang bukan penonton saja, ada yang pelaku ini kayak roda apa gitu, produk di situ ya. Baik, sama-sama ini guci-guci juga kalau tidak salah. Oke, baik. Sedikit saya mau karena masih terlalu pagi jadi diskusinya agak ringan saja. Izinkan saya sharing beberapa pengalaman saya menjabat. Oke. Khusus untuk penenun, ya kan? Kita sama-sama pernah melihat Pak Jokowi waktu 14 Agustus sama 17 Agustus kemarin ini memakai tenun dari Nusa Tenggara Timur. Ya toh? Nonton nggak mama-mama? Nonton. Saya ini itu adalah pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan semestinya. Memang saya langsung alami pribadi. Saya lagi duduk-duduk nongkrong begini di Dekranasda Provinsi NTT di toko. Habis itu saya diteleponkan oleh, ada telepon masuk. Jadi saya halo, dia bilang ini Ketua Dekranasda Provinsi NTT. Siap, saya bilang. Kami dari staf presiden di istana. Saya pikir ini orang hoax apa kayak. Saya bilang siap. Dia bilang izin Ibu, Pak Presiden berkenan tanggal 14 memakai baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Saya pikir 14, karena selama ini kan nggak pernah Presiden pakai 14 bicara di DPR tuh biasa pakai jas. Saya bilang 17 kali, saya masih bilang begitu. 17 Agustus kali, dia bilang tidak, 14. Nah, sedangkan dia telepon saya itu sudah tanggal 12. Dia mau pakai di tanggal 11 sore lah dia teleponnya. Dia mau pakai di tanggal 14. Suruh saya tanggal 12 sore sudah ada di istana supaya di laundry, di fitting. 13 siap untuk 14 pakai. Saya cuma punya 2 hari setengah. Oke, untuk siapkan itu. Tapi saya langsung tanya stafnya, saya bilang, izin, Pak Presiden mau, kita ada 22 kabupaten kota, Pak Presiden mau pakai kabupaten mana? Saya bilang gitu. Beliau bilang, Pak Presiden kepingin dari kepulauan. Nah, kalau kepulauan ini berarti saya otak-otak kan rote, sabu, alor toh. Kalau kepulauan, oh ya bilang saya siap. Nah udah taruh telepon begini nih, saya pun siap, pun cepat, mulut itu selalu lebih cepat kan. Habis ngomong menyesal.
Kalau yang biasa-biasa di saya butiknya ada kerana ada. Tapi kan kalau untuk presiden, ya kan, motif yang apa cocok untuk sang raja, bla bla blanya, ya kan. Sehingga saya tidak kehilangan akal. Langsung saya telepon Pak Bupati dan Ibu Bupati Rote, Pak Bupati Alor dengan Pak Bupati Sabu. Oke, jadi mereka saya bilang, Bapak, kalian cuma punya. Besok pagi saya minta ada, kalau saya diperintah atas, saya perintah ke bawah lagi. Saya minta karena presiden minta nih. Jadi kalian siapin ya, saya bilang. Besok pagi kasih ke saya bilang begitu. Siap, mereka juga siap. Nah, kebetulan sampai di tangan saya di Kupang ini, yang pertama dapet itu tanggal 12 ya, adalah sabu. Sabu dengan ceritanya bahwa ini sang raja harus bla 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 blanya. Kedua adalah rote, alor yang tidak kirim. Oke? Sehingga saya langsung naik pesawat itu hari juga tanggal 12. Taruh ini hilang nggak di pangkuan supaya takut presiden yang pakai nih, ya kan? Pokoknya semua saya yang pakai tangan supaya itu turun langsung mendarat langsung ke istana. Di istana itu saya berpikir di istana saya bilang izin apakah bisa, dia bilang yang mana, saya ceritain yang ini filosofinya ini, yang ini filosofinya ini, bla 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 ceritanya. Jadi dia bilang aduh susah sekali untuk memilih karena biasanya keduanya bagus kata dia. Ya, jadi pada saat itu saya berpikir kalau rote dalam hatinya, kalau rote kan ini orang rote marah kita pasti. Kalau rote kan sudah dikenal, Langganya, Sasandonya, ya kan? Dan orang internasional sudah datang di rote untuk surfing, ya kan? Saya berpikir bahwa saya kepingin sabu saja, ya kan? Kenapa? Maksud dan tujuan adalah karena sabu ini di peta NTT aja nggak kelihatan, ya kan? Tidak terlihat. Sehingga saya pikir kalau Pak Presiden pakai sabu punya, kalau Pak Presiden bilang sama menterinya sabu, saya mau ke Sabu, presiden pasti kontak menteri dong pasti kontak panti. Karena bandaranya kan nggak ada. Bandara punya cuma misalnya 12 seat itu capung yang turun kan. Jadi otomatis Sabu akan terbangun kalau presiden mau datang. Jadi dengan nenek moyang yang leluhur punya tinggalan cerita dari itu. Jadi saya bilang izin Bapak kalau bisa saya minta Bapak pakai Sabu, saya bilang gitu. Ya kan, maksudnya tadi tuh, sudah. Ternyata beliau berkenan untuk pakai yang sabu. Nah, kan tanggal 14 paginya tuh beliau tiba di DPR, tapi saya nontonnya melalui TV karena kami yang ngurus memakaikannya. Jadi pada saat saya ingat banget saya nonton Metro TV, dia orang yang presenter Metro TV bilang ini. Ya, tibalah Pak Presiden telah tiba di gedung MPR, DPR, dan ini. Pada saat Presiden turun, dia langsung diam suaranya. Dia bilang, Pak Presiden turun dan Pak Presiden memakai baju adat, tapi kami belum ada informasi dari mana itu baju adatnya. Dia bilang begitu. Ya, beda dalam hati pikir, lu rasa sudah bro. Nah, supaya ini. Jadi sudah. Jadi mereka dari staf presiden kasih tahu dan segala sehingga tahulah itu adalah dari NTT, ya kan segala macam. Setelah acara selesai, setengah jam setelah acara selesai, beliau sudah balik ke istana lagi. Ada yang telepon lagi ke saya. Dia bilang begini, Ibu izin saya ajudannya presiden, izin Bapak berkenan untuk bicara dengan Ibu. Gue dalam hati pikir handphone gue bisa langsung jatuh, Bo. Presiden telepon nih, ya kan? Biasa gue pulang bisa yang telepon nih presiden, ya kan? Siap. Jadi dia kan namanya Unjowo ya, Unjowo logatnya kencang. Dia kalau manggil saya gugup katanya. Ini loh katanya. Pakaian ini saya nggak ngerti. Kok di medsos ini ramai sekali? Padahal baru setengah jam. Ramai sekali. Ya terus maksudnya wah semua jadi heboh nih apalagi karya wala NTT pasti gitu kan. Nah, ramai sekali. Gugup, terima kasih ya. Saya bilang dengan Pak Presiden izin. Yang terima kasih itu kami. Saya mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya mama-mama penenun, ucapin terima kasih. Karena tadi ada yang telepon saya. Mama-mama penenun ada satu telepon saya lupa dari mana.
Dia nangis-nangis, saya pikir ada yang mati kok gitu. Mama kenapa orang lagi urus presiden baru lu telepon nangis kok. Mama kenapa? Ada yang mati? Tidak katanya. Terus? Itu presiden pakai ketemu tenun. Saya terharu katanya. Makin nangis lagi ya Pak. Itu saya ceritain di presiden. Bapak, mama-mama penenun di desanya kita itu, dia merasa wong cilik, orang kecil. Tapi Bapak yang mengangkat kita segitu tinggi. Dan saya mengucapkan terima kasih. Ya kan? Jadi izin Bapak tolong bantu kami untuk mengangkat terus budaya kami Nusa Tenggara Timur yang sendiri kaya. Taruh telepon. Saking senangnya nih, senang kan perlu berhari-hari nih, ya kan? Jadi pada saat itu 15 saya lagi senang-senang. Oke? 15 senang-senang. Sore maghrib ini saya ingat banget, saya sudah di Jakarta. Maghrib begini ada yang telepon deh. Memang tahu saya beruntung hoki apa kok, teleponnya dari istana. Bilang, Ibu, Pak Presiden berkenan untuk memakai lagi. Saya bilang, serius nih? Ya kan nggak pernah ada yang pakai itu berturut-turut provinsi yang sama, kan provinsi 34. Saya bilang siap. Ini kali mau kabupaten mana? Ya kan? Dia bilang kali ini dia suruh Ibu Gub yang pilih saja. Nah, lebih beban deh. Aku sepi berbeda ini kesalahan. Tapi saya pikir karena itu 17 Agustus, temanya kan merah putih. Dan biasanya kan tenun NTT itu yang agak ngejer-ngejer itu ke daratan timur, toh? Jadi saya harus pikir dari TTS sampai Malaka. Kakak-kakak tahu tidak siapa yang saya telepon pertama di 6 kabupaten kota? Saya telepon, kalian punya mantan bupati Pak SBS. Saya tahu persis bahwa dia ini gerak cepat juga, ya kan? Dan saya yakin cari susah tapi lupunya pasti ada. Lu susah aja ini pasti beta suka pikir hingga ada pula ambil lupunya sudah. Jadi saya mau ditodong dia nih. Papa, siap. Begini, presiden ini Anda mau pilih. Oke, beta ada mau kasih dia 2-3 kabupaten, salah satu Malaka. Oke, nah siap, ngomong bilang dia bilang siap. Nah sudah Bapak kirim sudah, ya kan? Mau yang mana? Saya bilang itu yang biasa Bapak pakai tuh. Dia bilang begitu. Kalau soal ada, nah Bapak punya sudah, bawa datang. Ya, jadi tenunnya itu baru, tapi kan ini dari apa dari namanya? Itunya kan harus bikin kan perlu waktu, ya toh? Akhirnya kan sudah dia korbankan dia punya sudah. Saya bilang, lu mau presiden itu, kok lu mau nanti baru lu bikin lagi, lu bikin datang. Nah, itu motif saya kirim ke istana. Pak Presiden naksir sekali kalian punya motif. Yang apa tuh itu hari kata, yang kau ponakan ada pakai. Ya kan? Motif yang satu itu. Dia naksir itu motif. Dan pakai itu barang. Jadi, cepat sudah. Jadi beliau kirim dari sini sampai di Kupang itu 5 jam. Saya pun orang tunggu jam 1 pagi, terima. Langsung besokannya naik batik, kirim. Terbang langsung bawa ke saya di Jakarta. Ya kan? Tapi saya berpikir lagi, kalau cuma satu ini sementara tidak ada pilihan ini, kerja kenapa-napa yang satu saya apa? Akhirnya saya ambil dari Lesico, saya punya butik, TTS punya. Karena memang ada Pak Bu punya, jadi saya siapin dia punya untuk saya bawa sih. Bawa pergi. Kakak dong tahu tidak? Dia ini coba kalian pun. Tenunnya segala macam ini jepu apa tuh ikat pinggang segala macam itu ada. Hanya satu celahnya, yaitu ini kepalanya itu. Karena Pak Jokowi kan tahu orang pintar jadi otak agak besar, sehingga kepalanya besar. Jadi kita akalin kiri kanan, tar mau masuk. Dia bisa masuk, tidak bisa terkunci, ya kan? Saya mau akalin pakai perekat tambahan, dia akhirnya tuh miring. Aduh, dia menyesal. Terpaksa saya minta beliau untuk pakai TTS. Daripada dia ganti provinsi lain, ya toh. Seharusnya Malaka, ini saya baru buka, ini kakak SBS aja belum tahu sebabnya kenapa. Tapi saya mau kasih tahu, semestinya kalian Malaka ini kan dipilih untuk 17 Agustus kemarin. Jadi saya udah bilang ini kali ini ikut Impala itu ambil balik.
Saya mau betulin kok supaya bikin ukuran dia memang sudah. Ya, karena tenunnya semua ada di tangan beliau semua. Suami istri, saya kasih semua suami istri itu ada di tangan beliau, cuma ini di kepala saja. Saya bilang saya mau renov dia ukuran. Nanti tolong bantu saya untuk renov sama saya kasih kembali kok untuk itu. Jadi maksud saya begini. Jadi waktu saya diwawancara, satu hal maksud saya salut dengan mama-mama penenun di seluruh NTT, yaitu tetap mempertahankan budaya Nusa Tenggara Timur. Karena berkat kalau jual saya aku diri saja tidak laku-laku. Ini karena leluhur budaya ini yang makanya beta dicari presiden nih. Bukan karena sayanya. Karena kalau saya nggak mungkin dia jadinya gubernur. Saya ini siapa? Saya ini bisa dicari nih karena kita punya nenek moyang luar biasa ini. Ya dong. Jadi maksud saya mau kasih tahu. Leluhur kita ini tinggalkan sesuatu yang sangat luar biasa kaya. Tolong pertahankan itu karena nilai jual NTT salah satunya adalah itu. Ya kan? Dan saya tidak mau kita punya asli dengan keringat kita tenun pakai tangan, terus tempat lain, provinsi lain merajalela untuk printing kita punya motif-motif. Saya tidak rela. Makanya saya sebagai ketua dekranasda saya koreksi terus. Saya pergi daftarin kita punya motif segala macam supaya tidak boleh lagi ada. Itu kami punya urusan. Nanti Malaka salah satu tahun ini akan selesai, akan terkunci dengan indikasi geografis IG. Makanya motif-motif tenun Malaka juga sudah terkunci, tidak boleh ada yang printing lagi. Kalau printing kita tutup dong, ya kan seperti itu. Jadi saya diwawancara sama TV, dia bilang ya sekarang adalah desainernya. Ya dua pakaian saya bilang, terus saya bicara tadi live nih. Saya bilang izin, boleh saya ralat dulu nggak sebelum saya bicara? Dia bilang silakan. Mohon maaf saya bukan desainernya, saya hanya alat. Karena yang desainernya itu adalah saya pulau lumpur, saya bilang begitu. Mereka itu udah ada pakemnya kan, cara pakainya begini, dan ceritanya itu dari leluhur. Jangan saya di sekolah ke minta bilang saya jadi desainernya, nah saya mati langsung. Jadi supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa tidak ada orang siapapun yang bisa ambil kita punya budaya, karena itu adalah miliknya leluhur. Oke? Itulah sekilas info pengalaman saya yang saya kepingin memotivasi mama-mama untuk menenun terus. Oke? Tugasnya saya dengan Mama Bupati dan Mama Wakil adalah untuk buka pangsa pasar terus. Ya kan? Seperti itu. Jadi kemarin saya sudah belanja, ini hari lebih mata saya sudah gatal untuk lihat lagi untuk belanja. Ya kan? Kalau bilang tadi diborong, kemarin saya bilang ma, belum borong. Kemarin di sabu saya beli 600 lembar, 200 juta saya belanja. Karena saya belanja di sabu kemarin. Jadi maksud saya begini, yang penting mama-mama harus kualitasnya dijaga. Oke, karena kan kalau kurang tarik, kok apa di nama sobek cepat, toh? Ya kan? Yang kedua adalah masalah harga, Mama. Malaka selama ini saya agak susah untuk bisa buka pangsa pasar untuk bersaing dengan tenun-tenun dari kabupaten lain, karena Mama dong harga ini sangat tinggi. Oke, Mama pasti alasan saya bahwa Bunda, ini nih kita bikin ini lama sekali, ya kan? Maku lama sekali nih karena mama urus kebun dulu, urus anak dulu, urus suami dulu. Kalau ada senggang baru duduk kembali di tenun, betul? Jadi jangan bilang saya lama karena itu mama. Mama bisa bersaing dengan orang nanti. Mama harus patok di diri sendiri, paling tidak minimal 6 jam itu. Mama rutin sudah tiap hari menenun 6 jam. Supaya menghasilkan satu tenun itu. Jadi kalau di negara lain, Ekuador dengan